Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan, saat ini kita ada lagi di dalam kebaktian online bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari segera kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita membuka di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-23 dan 24 berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat, membaca ayat-ayat ini adalah merupakan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Raja Daud bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan oleh Raja Daud bahwa Tuhan menetapkan atau Tuhan mengatur, merancangkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang mengatur, Dia merancangkan dan menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup berkenan kepada Tuhan, langkah-langkahnya diatur dan ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan ketika Dia mengatur, Dia menetapkan itu adalah sesuatu yang baik. Tuhan menetapkan kita, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, langkah-langkah kita, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk sebuah rancangan yang indah, untuk sebuah rencana Allah yang indah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, karena orang yang berkenan kepada Tuhan itu langkah-langkah hidupnya diatur oleh Tuhan. Jadi ketika dia ada dalam satu kesulitan, ketika dikatakan di sana ayat selanjutnya, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan, persoalan, kita tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Tidak ada dalam pikiran kita untuk meninggalkan Tuhan. Bagi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, ketika ia jatuh, dia tidak akan berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi dia berharap, percaya kepada Tuhan. Karena dia yakin Tuhan pasti akan mengangkatnya. Tuhan pasti akan menopang tangannya, menopang hidupnya. Jadi inilah Tuhan yang menetapkan, yang mengatur langkah-langkah hidup orang yang percaya. Dia tidak akan merancangkan sesuatu yang menuju kepada kecelakaan, tetapi dia merancangkan hari depan yang penuh harapan. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan kita yang selalu mengatur yang terbaik dalam hidup kita. Dalam setiap hidup orang yang berkenan kepada Tuhan. Siapa orang yang berkenan kepada Tuhan? Banyak orang berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya anak Tuhan. Tetapi dalam perilakunya, dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Dalam perbuatan, dalam perkataan, dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, dia masih hidup di dalam dosa. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan
Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ketujuh. Di sana Rasul Paulus katakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Inilah yang ditekankan, yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia katakan, apa yang tadinya adalah sebuah keuntungan, apa yang tadinya adalah sebuah kebanggaan, membanggakan diri dengan apa yang dimiliki, dia katakan ketika dia berjumpa dengan Yesus, sebelum dia menjadi seorang rasul, Daud adalah seorang murid dari seorang guru besar orang Yahudi yang bernama Gamaliel. Orang Yahudi kalau sudah menjadi muridnya Gamaliel itu adalah satu kebanggaan yang luar biasa. Dia akan menjadi orang yang terhormat di tengah-tengah orang Yahudi. Dia orang yang dihormati. Tapi Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, kebanggaan itu dia katakan sampah. Inilah sifat karakter yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud menjadi seorang rasul, Rasul Paulus menjadi seorang rasul yang berkenan kepada Tuhan, karena dia katakan apa yang menjadi kebanggaannya dulu dianggap sampah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan banyak orang yang berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya anak Tuhan. Tapi ternyata hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang menganggap dosa itu adalah kenangan yang terindah, yang belum bisa dilupakan. Dia belum bisa move on. Dia belum bisa meninggalkan hidup yang lama itu. Tapi sudah percaya kepada Tuhan. Tapi hidupnya belum bisa meninggalkan hidup yang lama itu. Kalau dia ada dalam kesulitan, dia masih berpeluang untuk kembali. Tapi penekanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, apa yang menjadi kebanggaan masa lalu, dia anggap itu sampah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita percaya kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, buanglah sampah itu pada tempatnya. Buanglah segala kenangan masa lalu, dosa-dosa masa lalu itu pada tempatnya. Tinggalkan itu. Kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kemudian, Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-13 di dalam pasal 3 ini juga, Filipi pasal 3, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di pikiran kita? Kalau kita selalu memandang kepada Yesus, segala sesuatu yang tidak berkenan
itu akan kita lupakan. Rasul Paulus katakan, dia mengarahkan hidupnya kepada apa yang di hadapannya. Dia meninggalkan apa yang menjadi masa lalu. Itu sampah. Gak usah diingat-ingat lagi. Kita mau melihat ke depan. Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah pembela kita. Jangan pernah kita berpikir untuk kembali kepada hidup yang lama. Tadi kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 tadi. Apabila ia jatuh, ia tidak tergeletak. Karena orang yang berkenan kepada Tuhan, dia akan selalu percaya melihat kepada Yesus. Dia tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan Yesus, untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Biarlah kita benar-benar pandang Yesus. Pandang Yesus. Lihat dia. Dia akan selalu menolong kita. Lupakanlah apa yang menjadi kebanggaan kita. Dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama, Kolose pasal 3 ayat 1 berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan dari kehidupan yang lama. Hidup yang lama sudah mati, sudah jadi sampah, sudah masa lalu. Dan kita sekarang, kata Rasul Paulus, sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita sudah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, karena kita sudah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, carilah perkara yang di atas, di mana Yesus duduk. Artinya dalam seluruh kehidupan kita, seluruh apa yang kita lakukan, kita hanya melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Dengan kita hanya percaya kepada Tuhan, memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena di bumi ini akan lenyap, bumi akan hilang. Segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini akan lenyap. Tapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu membela kita. Percayalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu merancangkan hal yang indah bagi kita. Kemudian di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, di sana berkata begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah ciptaan Allah. Kita ini adalah Tuhan yang bentuk kita. Jadi karena kita ciptaan Allah, karena kita dibentuk oleh Tuhan, Tuhan mempunyai maksud, Tuhan mempunyai rencana yang baik. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan itu mengatur, menetapkan langkah-langkah kita, supaya kita jangan keluar dari kehendak Tuhan, supaya kita jangan keluar dari rencana Tuhan. Dengan satu tujuan adalah di dalam ayat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 itu, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jangan kita gagalkan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Ini penting.
Jangan kita gagalkan rencana Tuhan yang indah itu. Dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah kita supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, dia akan selalu hidup menurut kehendak Tuhan. Dia akan selalu hidup menurut rencana Tuhan. Ketika dia jatuh, dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, jangan kita gagalkan rencana Tuhan hanya karena masalah sepele. Hanya karena persoalan sepele. Jangan kita gagalkan rencana Tuhan. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan akan selalu menolong kita. Dan kita diminta untuk percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, memikirkan Tuhan, melihat kepada Tuhan, selalu memandang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini adalah minggu yang pertama. Kita akan mengadakan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mempersiapkan roti dan anggur untuk kita sama-sama makan. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh Yesus dan darah Yesus. Puji Tuhan, sebelum kita akan makan roti dan anggur ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan setelah kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, saatnya kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan yang kudus ini, Tuhan. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan itu. Jadikan itu tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat menyembuhkan kami, yang dapat memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami. Layakkan kami untuk makan tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita makan roti dan anggur ini, saya akan membacakan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengambil roti. Kita dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini adalah tubuh Yesus, tubuh yang hancur di atas kayu salib demi keselamatan kita. Hargai pengorbanan Yesus dengan kita makan roti ini yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makanlah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini adalah darah Yesus,
darah yang tercurah di atas kayu salib, darah yang tidak bersalah, tapi dia tercurah di atas kayu salib demi keselamatan kita. Dia rela berkorban demi kita. Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh pengorbanan-Mu mulia bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu saat ini Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang percaya hidup berkenan di hadapan-Mu. Engkau menetapkan langkah-langkah kami untuk kami mencapai tujuan itu. Untuk kami mencapai tujuan yang Engkau sudah tetapkan bagi kami. Menjadi mendapatkan sesuatu yang Engkau sudah persiapkan bagi kami. Hidup yang kekal, rancangan yang indah itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau tetap hidup di dalamnya. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan. Di rumah mereka masing-masing saat ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap terus menjamah, Engkau terus tetap ada bersama dengan jemaat-Mu. Tuhan pelihara mereka ya Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, kami menghadapi pandemi yang ada ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Tuhan lindungi kami, terlebih berikan kami kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan. Pelihara jemaat-jemaat-Mu. Engkau selalu memberkati setiap usaha, pekerjaan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Tuhan selalu berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan selalu mengatur yang terbaik, menetapkan langkah-langkah kami Tuhan. Untuk kami mencapai satu tujuan yang Tuhan sudah persiapkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami sakit. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah mereka semua ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan tinggal menyertai kita. Mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.